I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez masih begitu berharga bagi Honda, apalagi setelah berhasil mengakhiri paceklik podium di MotoGP 2022. Kesuksesan Marc Marquez di seri Australia pekan lalu jelas menjadi angin segar bagi Honda yang terpuruk sepanjang musim ini. Raihan podium runner-up Marc Marquez di MotoGP Australia 2022 itu seakan menyelamatkan wajah Honda yang terus terperosok dalam jurang kemalangan. Namun di sisi lain, keberhasilan Marc Marquez itu juga menjadi tanda bahwa Honda memang masih terus bergantung pada juara dunia 8 kali itu. Bisa dibilang, saat ini hanya Marc Marquez yang mampu membawa motor sulit Honda, RC213V, menjadi motor yang mampu dimaksimalkan dalam mengantarkan sang pembalap menuju tangga podium atau juara. Bisa dibilang, saat ini hanya Marc Marquez yang mampu membawa motor sulit Honda, RC213V, menjadi motor yang mampu dimaksimalkan dalam mengantarkan sang pembalap menuju tangga podium atau juara. Fokus kami ada pada dia karena kami tahu apa yang dia lalui dan tidak ada yang bisa kami lakukan selain respek padanya dan kagum atas upaya yang dia lakukan untuk kembali dalam kondisi dalam level itu, kata Alberto Puig dikutip Sportfit dari Paddock GP. Sekarang yang penting adalah kondisinya membaik dan Honda harus memberinya alat untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan, tambah Puig. Puig masih berharap Marc Marquez kembali mengeluarkan tajinya. Pria asal Spanyol itu juga menegaskan bahwa raihan runner-up Marquez di Australia menjadi bukti bahwa DNA Marquez memang ada di motor Honda. Kami akan terus bekerja untuk masa depan, membawa motor terbaik dan membawa gelar kembali ke Honda, tegasnya. Ini adalah komitmen dan tugas kami sebagai tim pabrikan terkemuka di sektor balap, ucap Puig. Sementara itu, pembalap Muni VR46 Racing Team, Luca Marini, mengungkapkan agar motor MotoGP memiliki tombol bendera merah, guna memungkinkan untuk mengirim informasi ke race direction saat balapan. Sesi FP1 Moto2 Australia diwarnai sejumlah insiden kecelakaan. Bendera merah bahkan sempat dikibarkan oleh Marshall dalam kualifikasi kedua, Q2, setelah dua ekor angsa Tanjung Tandus melintasi Phillip Island Grand Prix Circuit. Marini lalu ditanya perihal langkah yang harus dihadapi, atau adakah upaya bagi race direction mendapat informasi tentang kondisi trek dari para pembalap. Dia pun menjelaskan kemungkinan pengadaan tombol bendera merah. Dengan angin seperti ini, mengerem di tikungan 1, Anda keluar dari lintasan, dan setelah kecelakaan, bendera merah, ini sulit, tuturnya mengutip MotoGP.com. Sulit juga untuk mengambil keputusan ini bukan pekerjaan mudah bagi mereka, karena mereka tidak berada di trek, mereka ada di sini, dan dari sini Anda tidak merasakan angin. Jadi kami meminta mereka, juga di Komisi Keselamatan, untuk memiliki tombol seperti untuk menekan dan mungkin jika 80% dari grid menekan tombol ini, dalam perlombaan misalnya, bendera merah bisa dikibarkan. Ini hanya untuk mengirim informasi lebih lanjut, karena jika Anda melihat balapan dari TV, Anda tidak melihat apa-apa. Saat ini, sinyal yang digunakan pembalap untuk memberikan informasi red flag kepada race direction adalah dengan mengangkat tangan. Itu seperti yang terjadi pada perlombaan Moto2 Thailand di sirkuit Chang, Buriram. Sinyal tersebut memberitahu race direction bahwa pembalap yang mengangkat tangan merasa balapan atau sesi harus dihentikan. Marini sendiri percaya keberadaan tombol bendera merah di setang motor merupakan solusi yang jauh lebih baik, terutama dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh kejuaraan dunia Grand Prix.